Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai perkembangan moral pada diri kita, khususnya pada masa kanak-kanak. Materi ini penting dipelajari supaya kalian semua tahu bagaimana cara berperilaku yang baik. Berbicara tentang pengertian, perkembangan moral adalah suatu proses di mana seseorang belajar membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Perkembangan moral juga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang bertahap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan individu. Lawrence Kohlberg, seorang psikolog perkembangan, mengembangkan teori perkembangan moral berdasarkan studi longitudinal yang dilakukannya. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat utama yang masing-masing terdiri dari 2 tahap. Lawrence Kohlberg memandang perkembangan moral sebagai sebuah proses berpikir yang bertahap dan juga terus berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman seseorang. Menurut Kohlberg, moralitas bukan hanya sekadar perilaku yang sesuai dengan aturan, tetapi merupakan hasil dari proses kognitif, yaitu bagaimana seseorang berpikir dan menilai suatu tindakan itu benar atau salah. Pada tahap awal kehidupan, seseorang memandang moralitas berdasarkan kepentingan diri sendiri, seperti bagaimana cara menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Dengan kata lain, perkembangan moral bergerak dari orientasi kepentingan pribadi menuju pemahaman dan menerima prinsip moral universal yang berlaku bagi semua orang, tanpa memandang kepentingan pribadi. Menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, ada 3 tingkatan, yaitu pertama tingkat prakonvensional, 2 tingkat konvensional, 3 tingkat pasca konvensional. Kita terfokus pada tingkat prakonvensional pada anak SD. Pada usia sekolah dasar, khususnya kelas rendah hingga pertengahan, umumnya anak-anak berada pada tingkat prakonvensional. Perilaku di mana perilaku moral didasarkan pada konsekuensi eksternal seperti hukuman atau hadiah. Pada tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan, di mana anak mematuhi aturan karena takut akan hukuman. Misalnya, anak membuang sampah pada tempatnya karena takut dihukum guru. Berbeda dengan tahap 2, orientasi hedonistik instrumental, anak berperilaku baik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya, anak membantu temannya karena berharap akan dipuji oleh gurunya. Pada analisis penerapan dalam pembelajaran, dalam konteks pembelajaran, guru tidak hanya memberi aturan secara sepihak, tetapi juga memberikan pemahaman kepada siswa tentang alasan moral di balik aturan tersebut, seperti penerapan metode diskusi sederhana, simulasi situasi moral, dan pemberian contoh konkret. Itu sangat dianjurkan dalam mensimulasi perkembangan moral anak. Sebagai contoh, guru tidak hanya melarang anak berbohong, tetapi juga menjelaskan bahwa kejujuran itu akan membangun kepercayaan orang lain kepada kita. Pada contoh lain, di sini guru tidak hanya memerintahkan anak membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga memberikan pemahaman tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berikut hubungan dengan pendidikan SD. Pertama, guru memiliki peran penting dalam membantu anak memahami alasan di balik aturan-aturan yang berlaku.
Guru tidak hanya memberikan perintah atau larangan secara sepihak, tetapi juga menjelaskan secara sederhana dan logis mengapa aturan tersebut penting untuk diikuti. Dengan demikian, siswa tidak hanya menaati aturan karena takut dimarahi, tetapi karena memahami manfaat dari perilaku tersebut. Kedua, pendidikan karakter dan diskusi tentang dilema moral sederhana sangat dianjurkan untuk melatih pemahaman moral anak SD. Melalui diskusi-diskusi ringan, guru dapat memberikan situasi nyata yang mungkin dihadapi siswa, kemudian mengajak mereka berpikir dan mencari solusi moralnya. Jadi, pendidikan moral di sekolah dasar bukan hanya sekadar menghafal aturan, tetapi membentuk cara berpikir dan bersikap anak agar mampu memahami, merasakan, dan bertindak sesuatu dengan nilai-nilai moral yang baik. Lalu, bagaimana peran kita sebagai seorang guru? Kita tidak hanya memberikan aturan atau larangan, tetapi juga menjelaskan alasan di balik aturan tersebut, supaya anak-anak tidak hanya takut dihukum, tetapi benar-benar memahami pentingnya melakukan hal yang baik. Jadi, dari pembelajaran hari ini kita bisa memahami bahwa perkembangan moral itu penting. Kita tidak hanya taat karena takut dihukum atau ingin hadiah, tetapi kita taat karena memahami bahwa perbuatan baik itu membawa manfaat untuk diri kita dan orang lain. Semoga setelah belajar ini kalian semua bisa menjadi anak-anak yang berperilaku baik, bukan karena takut dimarahi, tapi karena kalian sadar bahwa itu adalah hal yang benar dilakukan.